Oke, di dunia IT yang pergerakannya super cepat ini kan, keputusan itu dibuat tiap detik. Nah, di tengah semua itu, ada satu pemandu utama, etika profesi. Inilah kompas moral kita, dan kali ini kita akan bedah bareng-bareng. Kenapa kompas ini penting banget? Coba deh bayangin Anda ada di posisi ini. Di satu sisi, ada tekanan bisnis, target dari bos. Tapi di sisi lain, ada tanggung jawab profesional kita buat melindungi pengguna. Nah, dilema kayak gini nih, yang jadi ujian sesungguhnya bagi setiap praktisi teknologi. Nah, ini langsung ngena ke inti masalahnya. Punya kemampuan teknis buat bikin sesuatu itu satu hal. Tapi, punya kebijaksanaan dan tanggung jawab etis buat mutusin apa yang seharusnya dibikin, wah, itu cerita lain. Terus, gimana dong caranya para profesional ngadepin situasi rumit kayak tadi? Mereka nggak jalan sendirian di kegelapan loh. Mereka tuh punya panduan, semacam kompas moral yang emang dirancang khusus buat profesi mereka. Nah, wujud dari kompas ini, ya kode etik profesi. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa ya. Ini tuh fondasi yang secara resmi ngejelasin mana tindakan yang benar dan mana yang salah dalam konteks kerjaan kita. Intinya, kode etik ini punya 3 fungsi yang penting banget. Pertama, dia jadi pemandu pas kita lagi bingung. Kedua, dia jadi pagar buat ngelindungin publik dari malpraktek. Dan ketiga, dia netepin standar kualitas minima yang harus dipenuhi sama semua orang di profesi itu. Oke, biar lebih kebayang, kita coba bedah salah satu kode etik yang paling berpengaruh di dunia teknologi. Kode etik dari ICM, atau Association for Computing Machinery. Ini tuh organisasi profesi komputasi yang gede banget di tingkat global. Kode etik ACM ini tuh dibangun di atas beberapa pilar utama. Di antaranya, kewajiban untuk berkontribusi positif buat masyarakat, secara aktif menghindari dampak buruk, harus selalu jujur dan bisa dipercaya, bersikap adil, nggak boleh diskriminasi, serta menghormati privasi dan kekayaan intelektual orang lain. Prinsip-prinsip tadi kedengerannya ideal banget kan? Tapi gimana jadinya kalau kompas ini diabaikan atau malah sengaja dirusak? Konsekuensinya tuh bukan cuma di atas kertas, tapi bener-bener nyata dan seringkali dampaknya masif. Coba kita fokus ke satu prinsip yang kelihatannya simpel tapi kuat banget, jujur dan dapat dipercaya. Misalnya pas ada kasus kebocoran data besar yang menimpa jutaan pengguna. Kalau responsnya lambat dan komunikasinya nggak transparan, itu pelanggaran langsung terhadap prinsip tadi. Ini bukan cuma soal citra perusahaan loh, ini soal nasib jutaan orang yang datanya kesebar, yang jadi was-was soal keamanan identitas mereka. Kepercayaan yang udah hancur itu butuh waktu bertahun-tahun buat bangun lagi. Oke, sekarang kita lihat prinsip kunci lainnya, keadilan dan non-diskriminasi. Nah, ini poin yang krusial banget di era AI sekarang. Coba bayangin, kalau sebuah sistem AI dilatih pakai data yang dari sananya udah bias, misalnya, data yang selalu ngehubungin posisi CEO sama laki-laki, maka AI itu bukan cuma bakal mencerminkan bias itu, tapi juga memperkuat dan melestarikannya dalam skala global. Jadinya, teknologi yang harusnya bikin kita maju, malah bisa ngejebak kita di stereotip masa lalu. Bahaya kan? Gini, pelanggaran etika itu seringkali bukan karena niat jahat loh, tapi justru dari situasi yang abu-abu. Nah, salah satu jebakan yang paling sering ditemui adalah konflik kepentingan. Jadi, konflik kepentingan itu situasi di mana urusan pribadi seorang profesional, bisa soal duit, pertemanan, atau keluarga, bisa bikin penilaian profesionalnya jadi nggak objektif lagi. Akhirnya, keputusan yang diambil bukan murni buat kepentingan klien atau perusahaan. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Mulai dari konsultan IP yang rekomendasiin software dari perusahaan tempat dia punya saham, sampai pejabat yang ngasih proyek ke kontraktor tertentu karena ada uang pelicinnya. Ujung-ujungnya, ya negara yang rugi dan hasil proyeknya jadi jelek. Oke, terus kalau ada profesional yang terbukti melanggar aturan-aturan ini, gimana? Konsekuensinya apa dan gimana caranya kode etik ini benar-benar bisa ditegakkan? Jadi ada 2 jalur utama nih. Yang pertama itu sanksi moral. Ini datangnya dari organisasi profesionalnya sendiri. Bisa berupa teguran publik atau bahkan keanggotaannya dicabut. Nah yang kedua, kalau pelanggarannya udah serius banget sampai melanggar hukum negara, baru deh kena sanksi hukum. Bisa kena denda atau bahkan tuntutan pidana. Prosesnya sendiri biasanya punya alur yang jelas. Semua berawal dari laporan pelanggaran. Laporan ini terus ditindaklanjuti dengan investigasi resmi dari komite etik. Habis itu mereka ambil keputusan, dan kalau emang terbukti bersalah, baru deh sanksinya dijatuhkan. Tapi gini, sanksi dan hukuman aja tuh nggak akan pernah cukup. Itu kan sifatnya reaktif, baru bertindak kalau udah ada masalah.
Kunci yang sebenarnya adalah gimana kita bisa membangun budaya etika yang proaktif, yang benar-benar nempel di seluruh industri. Budaya ini tuh ditopang sama beberapa pilar penting. Pertama, pendidikan etika yang kuat sejak di kampus. Kedua, harus ada jalur pelaporan atau whistleblowing yang aman, jadi orang nggak takut buat lapor. Dan yang mungkin paling penting, harus ada pemimpin-pemimpin di atas sana yang ngasih contoh integritas di setiap keputusan mereka. Pada akhirnya ya, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang di dunia teknologi. Bukan cuma sekali, tapi setiap hari sepanjang karir kita. Teknologi, alat yang super canggih ini, mau kita pakai buat membangun dunia yang lebih baik, atau cuma buat ngejar keuntungan semata?